a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai ingkang tuhu kinabekten saha kita dereki menggah fatwanipun khususipun panjenenganipun Bapak Ustadz Agus ingkang sakmenika sampun kepareng rawuh, para sesepuh pinisepuh ingkang kawula hormati, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten nikmat dhateng kita sami katitik enjang menika kula panjenengan sami tasih pinaringan sehat, pinaringan sempat, pinaringan umur panjang sehingga tasih saged nindaki menapa ingkang dados dawuhipun Allah taala menika salat subuh kanthi jamaah. Mugi-mugi tansah dipun paringi istiqomah, amin amin ya rabbal alamin. Sholawat wa salam mugi kunjuk dhateng Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kita tenggo munggah syafaatipun pitulunganipun wonten ing yaumul akhir, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sumangga kegiatan menika kita pikak sarangan kanthi waosan umul kitab. Mugi kanthi waosan umul kitab kegiatan menika tansah pikantuk ridhanipun Allah taala lan saged mbeta barokah dhateng kita sami, barokah donya, barokah akhiratipun. Liridhaillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salajengipun tausiah saking panjenenganipun Bapak Ustadz Agus Setiawan, semoga kita midhangetaken sareng-sareng wekdal sawetahipun kalau aturaken semoga. Tur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para alim, para kiai, para ustadz, para hujjaj, takmir, mushola Al-Anis, Bapak Syukur, beserta tim pasukannya berapa orang Pak? Takmirnya 10 orang ya. Jamaah, Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik yang hadir pada pagi hari ini, uhayyi'ukum jami'an bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah door prize sudah datang. Kayaknya banyakkan door prize daripada orangnya ini.
Satu-satu ini nanti kebagian ini. Ya. Alhamdulillah kita bisa istiqomah terus-menerus ajak untuk menjalankan kegiatan sholat subuh berjamaah di musola Al-Anis atau musola kalau sana musola apa? Al-Hidayah. Masjid atau musola? Pakai Jumatan? Dipakai Jumatan? Oh belum. Okay. Jadi memang kalau zaman dulu tempat buat sholat itu masjid. Musola itu lapangan yang dipakai untuk sholat. Jadi seperti sholat id, ya katakan yang Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan tapi tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Itu lapangan yang dipakai untuk sholat id. Nah, kemudian yang Masjid Kuba, sholat Jumatnya itu dulu ke Madinah, tapi disebutnya masjid juga. Nah, meskipun di pengertian belakangan yang disebut dengan masjid adalah yang dipakai untuk sholat Jumat. Sedangkan yang tidak dipakai untuk sholat Jumat namanya musola. Tapi di Jakarta ada juga masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat, tapi dikasih nama Masjid Ghairu Jami'. Kenapa? Yang namanya masjid itu kan masjid jami' dipakai untuk Jumatan. Karena tidak dipakai Jumatan, maka ditulisnya Masjid Ghairu Jami'. Ya, masjid yang tidak dipakai Jumatan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ini terus bisa kita pertahankan sampai Allah memanggil kita. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mari senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, mempertahankan keimanan, menjaga keislaman, sehingga Allah memanggil kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu berarti apa? Supaya kita bisa menjaga keimanan kita, keislaman kita, maka kita wajib ngaji. Ya. Sebab itu kita ngaji itu ibarat ada tanaman. Bapak Ibu yang petani berapa orang di sini? Hah? Semua yang benar. Pak Syukur petani juga tuh. Oh, petani juga, luar biasa. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu nanam tanaman, ceblok, diamkan saja. Kira-kira gimana? Bisa hidup, tapi ya rumputnya banyak. Ya, bisa jadi dimakan ayam, dimakan bebek. Ya. Saya nanam punya tinggalan tanah di Randusari, itu beberapa tahun lalu saya tanami pisang, tapi pisang Pak, dari bibit. Ya, bukan dari tunas ya. Beli bibit kecil-kecil tuh segini tuh. Ya. Ternyata karena itu memang di samping rumah-rumah Pak D saya gitu. Pas saya ke sana seminggu kemudian udah habis. Dimakan sama mentok, ayam. Waduh. Ternyata apa? Yang agak gede sedikit yang belum habis, akhirnya saya kasih pagar. Oke. Saya kasih pagar. Nah, berarti apa? Supaya dia bisa hidup itu harus dirawat. Ya, bukan hanya tanam ceblok begitu saja, tapi sudah ditanam harus, kalau pas musim hujan gini nggak usah disiram, nggak apa-apa. Tapi yang sering banyak rumputnya, akhirnya nggak subur. Kalau nanti musim panas nggak ada hujan, harus disiram. Kemudian harus dipupuk.
Kemudian harus apa? Disemprot, dirawat. Saya rencana nanam alpukat. Tadi ditanami pisang gagal. Nah, sekarang saya niat saya tanami alpukat. Tapi belum apa-apa, anaknya Pak D saya sudah, waduh nanti banyak ulernya. Gila katanya, apa namanya, geli gitu, wah banyak ulernya. Ya. Terus saya tanya-tanya sama, kemarin itu saya ke Jambu, di sana itu banyak pohon alpukat ada di halaman rumah. Berarti apa? Ya, orang sana berarti sudah mampu mengatasi hama ular itu, hama ulat. Ya. Caranya gimana? Ternyata kalau sudah mulai kelihatan ada bintik-bintik di pinggir daun, itu tandanya telur, telur yang mau jadi ular tadi. Nah itu batangnya disobek sedikit, apa namanya? Nah diseset, kemudian dikasih micin Bu, kasih moto. Itu nanti nggak jadi itu, apa namanya, telur-telur itu nanti nggak jadi, ya, nggak jadi netas. Berarti apa? Harus benar-benar diperhatikan, ya. Saat ada mulai kelihatan bintik itu sudah dikasih moto. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita juga seperti itu. Tidak cukup ceblok kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi sebagai seorang muslim, jadi orang yang beriman, tapi iman tersebut tidak dirawat, bisa jadi nggak tekan. Iman itu nggak tekan, nggak sampai ke akhirat nanti. Jangan-jangan keimanannya habis mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ada cobaan sedikit, mungkin 1 bulan, 1 tahun, ya, kemudian keluar dari agama Islam, hilang imannya. Mungkin sekian belas tahun hilang imannya, sekian puluh tahun hilang imannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita jaga iman kita. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita lahir sampai kita dikuburkan nanti. Meskipun kalau di sini penguburannya banyak yang tidak pakai lahat. Ya. Lahat itu, liang lahat itu makam itu digerowak sedikit, kemudian mayit dihadapkan ke kiblat. Nah, kalau di sini kan banyak yang dikuburkan dengan petinya. Ya, berarti kan tidak pakai lahat. Ya, hanya kuburan biasa, kemudian petinya dimasukkan dengan petinya, meskipun mayitnya dihadapkan ke kiblat juga. Ya, tapi yang lebih bagus kalau kondisinya memang tidak menyulitkan, maka dikeluarkan dari peti mati, kemudian ditempelkan ke liang lahat, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada kajian subuh kita, kita sudah beberapa kali dan saya selalu mengulang-ulang apa-apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Mudah-mudahan nggak bosen. Kenapa? Supaya apa-apa yang sudah disampaikan kemarin itu bukan sekedar menjadi ilmu, tetapi juga menjadi amal. Tadi buah atau tanaman tadi kita tanam, kita rawat, buat apa kalau nggak ada buahnya? Ya nggak, Pak Syukur? Sudah nanam duren, kemudian dirawat, keluar biaya banyak, keluar biaya bikin sarapan, keluar biaya bikin door prize, begitu. Tapi tidak menjadi amal, tidak berbuah. Senang nggak Bu? Nanam duren 10 pohon, sudah dirawat, beli bibitnya beli, kemudian pupuknya beli, kemudian ngerawatnya juga biayanya mahal, setelah sekian tahun ternyata nggak berbuah. Kecewa nggak? Kecewa.
Nah, begitu juga dengan ilmu. Sudah dapat ilmu, tapi tidak berbuah. Karena apa? Tidak diamalkan. Maka mari kita rutinkan sholat subuh berjamaah di masjid, bukan hanya selapan sekali. Bukan hanya selapan sekali. Kemudian yang kedua, dengan kita sholat subuh berjamaah, seakan-akan kita sholat semalam suntuk. Ya. Yang kedua, mendapatkan cahaya. Jadi sejak kita berangkat dari rumah sampai ke musola, ke masjid, kita insya Allah akan menjadi manusia-manusia yang bercahaya. Wah, itu bawa senter itu. Bercahayanya bukan karena bawa senter, tapi bercahaya di kalangan malaikat. Sehingga kalau zaman dulu belum banyak yang masuk Islam, yang bercahaya sendirian para wali. Para wali kutub yang menjadi pakunya suatu tempat, sehingga tempat itu kemudian menjadi tempat yang baik, subur, bagus, tidak banyak bencana. Nah, dengan kita banyak orang jamaah di sekitar musola, di sekitar masjid, yang setiap berangkat ke masjid, ke musola, sholat subuh berdoa supaya diberi cahaya, lalu mereka menjadi manusia-manusia yang bercahaya, bukan cuma satu. Meskipun cahayanya mungkin agak-agak redup, tapi kalau banyak, insya Allah jadi terang. Kalau para wali ibarat satu lampu tapi terang banget. Nah, kalau kita belum sampai ke makomnya para wali, kita bercahaya, cahayanya nggak terlalu terang, tapi karena banyak jadi terang. Ibaratnya saya tuh kalau lampu saya di rumah saya, itu lampu-lampu yang di luar itu hanya 5 watt, Bu. Tapi di pinggir di sebelah timur itu satu lampu 5 watt. Bukan 5 watt malah, cuma 3 watt, Bu. Ya. Di timur 1, di barat 1, karena rumah saya memanjang, yang di sebelah utara 2, di sebelah selatan 2, terang nggak, Bu? Terang. Tidak perlu yang lampu yang besar itu berapa watt itu? 40 watt atau berapa? Nggak perlu 40 watt. 3 watt keliling rumah terang. Nah, begitu juga dengan kita. Insya Allah kalau kita amalkan terus, maka di sekitar Musola Al-Anis, di sekitar Masjid Al-Hidayah, di sekitar Bubaan, nanti Mukiran, semua terbiasa sholat subuh dengan berdoa agar diberi cahaya, maka Mukiran, Kaliwungu, insya Allah menjadi bumi yang bercahaya. Allahumma amin. Yang ketiga, ketika kita berangkat sholat subuh berjamaah, maka insya Allah kita bisa melaksanakan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah qobliyah subuh. Di mana itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kalau kita nanti berangkat ke musola, ke masjid untuk sholat subuh, jangan tinggalkan sholat sunnah qobliyah. Berangkatnya risik. Kalau terlambat begitu nyampe, udah qomat ya, nggak dapat qobliyah. Tapi upayakan bisa berangkat lebih awal. Sehingga insya Allah kalau orang terkaya di dunia hartanya 154 miliar dolar. Itu sekitar pokoknya ribuan triliun, Bu. Kalau dibelikan dawet, dibelikan nasi jagung, wah itu berapa truk itu. Tapi itu kalah dengan, kalau mereka tidak beriman, itu kalah dengan kita yang rutin sholat sunnah qobliyah subuh.
Kemudian yang keempat, kalau kita rutin sholat subuh, lalu kita berzikir, baca Quran, sampai terbit matahari, sampai syuruk. Insya Allah syuruk hari ini jam 5.35. Mana jamnya? Jam berapa sekarang? 5.18. Ya. Nanti jam 5.35 kita lewatkan, lebihkan 5-10 menit, lalu kita sholat sunnah. Maka itu nilainya seperti orang ibadah umrah, tamatan, sempurna. Pahala umrah yang sempurna. Maka nanti nggak usah buru-buru lempit-lempit. Mau kena lempit-lempit sajadah, ya. Habis sarapan, nah, sholat sunnah dulu. 2 rakaat. Berapa menit, Bu? Nggak sampai 5 menit. Eman-eman kita sudah ngaji di sini, ya, tapi nggak bisa dapat pahala umroh. Berapa nilai ibadah umroh setiap umroh itu? Minimal sekarang 25 juta. Ya, itu 25 juta belum termasuk biaya karantina. Ya, nanti karantina di sana. Kemudian di sini nanti pas pulangnya karantina lagi di hotel. Ya. Itu kalau kita setiap hari dapat pahala umroh, nah itu nilainya kalau anggap 40 juta, sebulan berapa miliar, Bu? Ya. Kalau kita rutinkan, maka kita latih. Ya. Setelah kita nanti wirid, zikir, ngaji, baca Quran, isi dengan aktivitas ibadah, baru pulang setelah sholat isyraq. Atau kalau memang kita pulang dulu, kemudian di rumah sempatkan sholat sunnah isyraq. Yang kelima, orang yang sholat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, dalam jaminan Allah. Dijamin oleh Allah. Dijamin rizkinya, dijamin keamanannya, dijamin keluarganya. Kalau baca surah Al-Kahfi itu ada kisah Nabi Musa menolong 2 anak yatim. Nabi Khidir menolong anak yatim tapi tidak minta bayaran. Sehingga diprotes oleh Nabi Musa. Kalau kamu mau, lattakhadta alaihi ajro. Kata Nabi Musa, kenapa kamu nggak minta bayaran? Bangunkan rumah buat anak yatim. Ternyata kata Nabi Khidir menjelaskan hikmahnya adalah wa kana abuhuma salihah. Dulu kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Sehingga anak turunnya, bapak ibunya sudah nggak ada, dijamin oleh Gusti Allah ada pertolongan-pertolongan dari orang-orang saleh lainnya. Nah, yang sekarang yang ingin saya sampaikan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana pada pagi hari Kanjeng Nabi berkata kepada Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu adalah sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang tinggalnya di emperan masjid. Jadi masjid Kanjeng Nabi itu kotak, tidak ada atapnya. Tidak ada atapnya, kemudian lantainya apa, Bu? Lantainya pasir. Ya, di zaman Kanjeng Nabi, lantainya pasir. Kemudian yang dikasih atap di sebelah mana? Emperannya dikasih atap. Buat apa? Buat ashabus suffah, para sahabat-sahabat yang bukan asli Madinah.
Tapi mereka tinggal di Madinah, tinggalnya menempati emperan masjid, teras masjid. Nah, Kanjeng Nabi kemudian bersabda kepada mereka, ayyukum yuhibbu ayyadu kulla yaumin ila buthanin au ilal aqiq. Siapa di antara kalian yang pada pagi hari setiap hari pergi ke pasar hewan Buthan dan pasar hewan Akik. Jadi kayak kita ini seperti Belante ya, yang setiap pagi pergi ke pasar hewan. Kemudian fayati minhu binaqataini qaumawaini. Dan tiap pagi tersebut ke pasar hewan beli unta yang gemuk, yang cakep, yang bagus, yang nyenengke. Ada nggak Bu, yang setiap pagi ada orang pergi ke pasar hewan beli hewan? Kalau kita beli sapi, sapinya bagus, pilihan. Ada nggak? Nggak ada kan? Ya. Kalau kira-kira diberi rizki setiap hari bisa beli hewan, beli sapi, kira-kira mau nggak? Mau. Ya pasti mau. Berarti wong sugih. Ya, tiap hari beli sapi. Nah, sapinya banyak, kemudian tidak repot ngopeni. Karena apa? Punya anak angon, ya, yang kerja untuk ngopeni hewan. Fi ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Dan mendapatkannya itu tidak disertai dengan dosa, tidak disertai dengan memutuskan silaturahim. Karena apa? Seringnya orang ke pasar itu ketika belanja nyang-nyangan kadang-kadang bisa bikin emosi. Nah, dapatnya secara baik tanpa mendapatkan dosa. Para sahabat semuanya menjawab mau. Qulna nuhibbu dzalika ya Rasulullah. Kami semua senang kalau bisa seperti itu. Kemudian kata Kanjeng Nabi, afala yaldu ahadukum ilal masjid. Kalau gitu setiap pagi pergilah kalian ke masjid. Jadi setiap pagi disuruh pergi ke masjid. Ngapain? Sholat subuh, qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah. Kemudian kata Kanjeng Nabi, faya'lama. Dia belajar, au yaqra'a, atau dia membaca ayataini, 2 ayat Al-Quran. Jadi habis sholat subuh nggak langsung pulang, belajar. Kalau dia belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Kalau dia sudah bisa baca Quran, fayaqra, baca minimal 2 ayat. Min kitabillah, 2 ayat kitab Allah, 2 ayat Quran, maka belajar baca Al-Quran, membaca 2 ayat Al-Quran, khairul lahu min naqataini. Lebih utama, lebih baik daripada mendapatkan 2 ekor unta. Kalau 3 ayat gimana? Kata Kanjeng Nabi, wa talatan. Begitu juga kalau 3 ayat. Lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba' atau 4. Lebih baik 4 ayat itu yang kita pelajari, 4 ayat yang kita baca, lebih baik daripada 4 ekor unta. Kalau kita sapi berapa puluh juta, Pak? Sapi berapa puluh juta? 20, 30. Ya 20 sampai 30, kalau yang gede sekali 40 sampai 50. Ya. Kalau unta
Unta itu harganya sekitar 100 juta, Bu. Ya, lebih mahal lagi. Ya. Nah, ternyata nilainya kalah dengan habis sholat subuh, kita zikir, kita belajar baca Quran, kita baca 2 ayat Quran, 3 ayat Quran, 4 ayat Quran. Apalagi kalau bisa bacanya 1 lembar, 2 lembar, setengah juz, bahkan satu juz. Kalau yang belum bisa, belajar baca. Manfaatkan waktu. Jangan sampai Allah memanggil kita, kita belum bisa baca Al-Quran. Supaya pahala bacaan Quran kita juga mengalir kepada orang tua kita. Kemarin tahun 2016 tuh viral, ada anak keturunannya nggak bisa baca Quran. Di makam dipasangkan, kalau sekarang kan ada speaker Quran itu. Nah, jadi di atasnya itu dikasih atap kecil, jadi makam dikasih atap kecil, solar cell, dapat baterai, dapat listrik dari matahari, seperti sekarang lampu-lampu sekarang itu, ya, lampu jalan itu kan sekarang tidak pakai listrik tapi pakai matahari. Nah, itu speaker Qurannya hidup terus, supaya apa? Speakernya bacakan Quran buat si ahli mayit. Wah, piye kuwi hukume? Diakali. Anak turunnya nggak bisa baca Quran, punya duit, beli speaker, speakernya yang disetel. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita manfaatkan waktu subuh kita. Kalau yang punya aktivitas ke pasar, ke sawah dan sebagainya, minimal upayakan habis sholat subuh, zikir, baca Quran 2 ayat, belajar baca Quran. Kemudian setelah itu kita sholat sunnah isyraq, baru setelah itu pulang dan melanjutkan aktivitas kita ke sawah, ke pasar, dan aktivitas lainnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten tausiah saking Bapak Ustadz Agustiawan Estu